Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa untuk selalu meningkatkan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk selalu menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan juga kita menjauh sejauh-jauhnya dari segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, adalah malaikat Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang mempunyai kedudukan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai as, yang ditaati di sana di alam malakut, lagi sangat dipercaya. Namun meskipun demikian agung dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril senantiasa merasa takut apabila suatu hari nanti kehilangan kedudukan, kehilangan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang langsung antara baginda Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Suatu hari malaikat Jibril menemui baginda Rasulullah SAW dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka jahanam. Maka malaikat Jibril berkata, neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat menerangi dirinya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan benar wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh alam semesta yang ada di permukaan ini semuanya akan mati hancur karena panasnya. Hanya seujung jarum dibuka. Demi zat yang mengutusmu dengan hak dan benar, seandainya penjaga neraka jahanam dinampakkan dirinya atau menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua penghuni bumi dunia ini yang ada di muka bumi ini semuanya akan mati. Karena begitu buruk muka malaikat yang menjaga neraka dan begitu busuk baunya, maka penghuni dunia ketika mencium dan melihat wajah penjaga neraka, mereka akan mati ketakutan dan mati tersiksa karena buruknya baunya. Demi zat yang mengutusmu dengan benar wahai Muhammad, seandainya satu mata rantai penghuni neraka diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya akan hancur berkeping-keping, luluh lantak neraka, bahkan bumi pun ikut hancur bersamanya. Apa kata baginda Rasulullah? Cukup wahai
wahai Jibril. Cukup wahai Jibril, jangan kau teruskan, agar hati ini tidak gemetar, tidak tergetar, yang mengakibatkan kematianmu wahai Jibril. Maka Jibril pun menangis. Ketika melihatnya menangis, maka Rasulullah bertanya keheranan, mengapa engkau ikut menangis wahai Jibril, sedangkan engkau punya kedudukan yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Jibril pun menjawab, bagaimana aku tidak menangis wahai Muhammad? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu Allah yang Maha mengetahui telah aku memperoleh kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukan saat ini. Aku tidak tahu mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis yang dulu ia berasal dari golongan malaikat. Iblis sangat alim pengetahuannya, iblis ahli ibadah, bahkan seluruh malaikat berguru kepada iblis. Namun iblis akhirnya dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat nanti dan dijadikan penghuni neraka Allah. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harun dan Marut. Maka Rasulullah pun ikut menangis tenggelam dalam kesedihan bersama Jibril alaihissalam. Kedua makhluk tersebut terus menangis hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat kepada keduanya. Seraya berkata, wahai malaikat Jibril, wahai Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Maka keduanya pun merasa tenang. Lalu malaikat Jibril pun kembali naik ke langit. Jemaah Jumat rahimahullah, dalam kejadian tersebut terkandung pelajaran yang sangat berharga, ibrah atau tamsil bagi setiap orang yang beriman, bahwa yang menentukan seseorang di akhir umurnya dia husnul khotimah atau su'ul khotimah adalah akhir dari seseorang tersebut dalam hidupnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi dan Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu orang beriman seharusnya selalu bertawajuh, mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan rasa takut dan harap. Jangan-jangan Allah mencabut iman ini, jangan-jangan Allah memalingkan hati ini di akhir umurnya, kita tidak tahu. Karena bisa jadi yang tadinya rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ke taklim, bisa jadi karena takdir Allah dia adalah orang penghuni neraka. Sebagaimana iblis yang dulunya ahli ibadah, paling alim, paling ma'rifat kepada Allah, tapi dibalik oleh Allah, dilaknat oleh Allah, menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Alhamdulillah, subhanallah. Maka marilah kita bersama-sama selalu berdoa sebagaimana Allah telah mengajarkan doa kepada kita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri petunjuk dan hidayah, dan berilah kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Oh muslimin jamaah Jumat rahimahullah, semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Bagaimana dengan diri kita masing-masing, sementara malaikat Jibril yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah dan baginda Rasulullah SAW pun masih merasa khawatir dan merasa takut kehilangan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan diri kita yang kadang-kadang masih tak sanggup menahan hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat dan durhaka, dan kadang-kadang dalam ibadah kita masih termodai dengan riya, ujub, sum'ah, kepengen dipuji, kepengen dianggap pemurah, kepengen dianggap ahli ibadah dan sebagainya. Kalau kita Allah yang meluruskan dan menetapkan niat dan iman kita, maka alhamdulillah kalau sampai akhir hidup kita lepas iman kita, lepas ketaatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita hidup beriman, meninggal dalam keadaan beriman, hidup ridho, meninggal dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما به من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما لا أستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاتصال بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه القربة أجمعين. أما بعد فعباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وكان بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا محول الحال والأحوال أول أحوالنا إلى أحسن الحال يا كبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة